warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Argandi, NIM 17631060. Yang terhormat Bapak Muhammad Abdul Ghani, SE, MAK, selaku dosen pengampun mata kuliah Matematika Ekonomi. Materi yang pertama ialah fungsi dalam matematika ekonomi dan ekonomi linear. Pengertian fungsi dalam matematika ekonomi. Matematika merupakan ilmu yang dapat memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya dalam perdagangan yang menghitung untung dan rugi. Hampir di setiap aspek kehidupan, ilmu matematika banyak diterapkan. Selain sifat yang fleksibel dan dinamis, matematika juga dapat mengimbangi zaman serba canggih. Matematika di bidang ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam mempelajari ilmu yang digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis ekonomi, dan masih banyak lagi, seperti ekonomi makro, mikro, metode kualitatif, dan lain-lainnya yang masih membutuhkan matematika. Berikut beberapa pengertian fungsi, tujuan, dan kegunaan matematika ekonomi. 1. Pengertian fungsi: jika ada suatu hubungan sedemikian hingga bila X diberikan suatu nilai dan oleh hubungan itu dapat ditentukan suatu nilai Y, maka dikatakan bahwa Y adalah fungsi dari X. Biasanya ditulis Y F dalam kurung X. X disebut sebagai variabel bebas dan Y disebut sebagai variabel tak bebas. Y variabel tak bebas sebab nilainya bergantung pada nilai X. Himpunan yang dapat dijangkau oleh X dinamakan daerah asal atau dominan. Dari fungsi dan himpunan bilangan yang dapat dijangkau disebut sebagai daerah hasil atau daerah jangkauan. Dari fungsi dalam hal ini, X dan Y merupakan pasangan huruf pertama dan Y sebagai unsur kedua. 2. Fungsi matematika ekonomi. 1. Memberikan pemahaman tentang matematika sebagai alat bantu menganalisis model-model ekonomi. 2. Mengelola dan menilai rencana bisnis dengan tepat. 3. Menyusun alternatif sasaran sehingga mempermudah dalam perhitungannya. 3. Kegunaan fungsi matematika ekonomi: memberikan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan dalam memanfaatkan teori atau konsep matematika dalam menganalisis ekonomi. 2. Menggunakan pemahaman fungsi untuk menyelesaikan persoalan dalam bisnis dan ekonomi. 3. Mempermudah dalam perhitungan indikator dan prediksi ekonomi. Tujuan matematika ekonomi ialah 1. Mencirikan dan menggambarkan bentuk fungsi permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa, dan menentukan titik keseimbangan pasar yang terjadi. 2. Menghitung besarnya pajak yang ditetapkan terhadap suatu barang atau jasa. 3. Menghitung besarnya subsidi yang ditetapkan terhadap suatu barang atau jasa. 4. Menghitung besarnya utilitas kepuasan kegunaan yang diperoleh dari seseorang mengonsumsi suatu barang atau jasa. Pengertian fungsi linear. Pengertian mengenai fungsi linear fungsi dalam ekonomi, baik dalam ekonomi mikro maupun ekonomi makro, ataupun ekonomi moneter, dan bagian-bagian dalam teori tersebut. Contohnya yang dapat dikategorikan di sini antara lain: 1. Dalam ekonomi mikro antara lain: A. Fungsi permintaan, misal D, Q, 20, 2P. B. Fungsi penawaran, misal SQ, 10, 2P. C. Fungsi marginal, misalnya MR 20, 25, 20, dan masih banyak lagi. Aplikasi teori mengenai hubungan antara dua garis dapat dijumpai dalam teori ekonomi. Sebagai contoh, dalam kita membicarakan keseimbangan pasar, di sini dibicarakan garis perpotongan. Contoh: 1. Keseimbangan pasar permintaan D sama dengan penawaran S. 2. Keseimbangan pasar barang, di mana I sama dengan S. 3. Keseimbangan pasar uang MD sama dengan MS. Baiklah, untuk materi pertama saya rasa sudah cukup jelas.
dan saya akan melanjutkan ke materi kedua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Pengertian variabel bebas dan terikat. Variabel bebas adalah sebuah variabel yang posisinya mampu berdiri sendiri tanpa terikat dengan variabel lainnya. Berhubung mampu berdiri sendiri, keberadaan variabel ini sangat penting pada penelitian atau proses pengajian bidang-bidang tertentu. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, variabel bebas bukan dipengaruhi oleh variabel lain, tetapi justru mempengaruhi variabel lain. Oleh karena itu, dalam penelitian, variabel ini yang umumnya diubah untuk mengetahui hubungan dengan variabel-variabel lainnya. Dalam melakukan pengujian, sangatlah penting untuk menentukan apakah menjadi variabel bebas atau yang menjadi variabel terikat, serta variabel kontrolnya. Jika kalian salah dalam menentukan variabel bebas, bisa saja model yang kalian bangun dalam penelitian tidak akan berjalan dengan baik. Berbeda dengan variabel bebas, variabel terikat tidak mampu berdiri sendiri dan sangat mudah mendapatkan pengaruh dari variabel lainnya. Meskipun begitu, bukan berarti variabel terikat tidak penting, justru variabel ini sangatlah penting dalam sebuah penelitian. Umumnya, sebuah penelitian mengukur perubahan yang terjadi pada variabel terikat dan dipengaruhi oleh variabel bebas. Jika kalian mengubah variabel bebas, maka variabel terikat akan ikut berubah. Di sini, kalian bisa menarik kesimpulan dan memahami lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk hubungan yang terjadi. Hal ini dapat didapatkan dari analisis terhadap apa saja yang berubah dan bagaimana laju perubahannya. 2. Perbedaan variabel bebas dan terikat. Perbedaan variabel bebas dan terikat tidak hanya dapat berbeda dari namanya saja. Kedua variabel ini pada dasarnya juga memiliki beberapa perbedaan yang dapat membantu setiap orang memahaminya. Dengan mengetahui perbedaannya, setiap orang lebih mudah dalam mengidentifikasi mana variabel bebas dan mana variabel terikat. Salah satu yang paling mudah untuk dilihat perbedaannya adalah dengan melihat sifatnya. Jika diperhatikan dari sifatnya, sudah jelas apabila antara variabel bebas dan terikat memiliki prinsip yang sangat berbeda. Oleh karena itu, cara paling mudah untuk membedakan kedua jenis variabel ini adalah dengan melihat sifatnya, mana yang dipengaruhi dan mana yang mempengaruhi. Jika kalian sudah bisa mengidentifikasi salah satunya, maka kalian bisa langsung mengidentifikasi mana yang menjadi variabel independen dan mana yang menjadi variabel bebas. Cara membedakan variabel bebas dengan variabel terikat. Terdapat beberapa cara membedakan variabel bebas dan terikat. Kalau kalian sudah memahami perbedaan antara variabel bebas dan variabel terikat, sebenarnya kalian sudah bisa membedakan antara keduanya dengan mudah. Namun, terkadang suatu penelitian memiliki variabel-variabel yang membingungkan. Berikut ini adalah beberapa cara untuk membedakan variabel-variabel terikat dan variabel bebas dalam sebuah penelitian. 1. Dikaitkan dengan penelitian. Proses awal untuk bisa membedakan yang mana variabel bebas dan variabel terikat adalah dengan memperhatikan jenis penelitian. Pastikan terlebih dahulu jenis penelitian apa yang sedang dilakukan dan apa saja yang harus diperhatikan. 2. Selain itu, cara membedakan juga bisa dilakukan dengan memperlihat hipotesis yang dibuat. Biasanya pada hipotesis akan digunakan beberapa jenis variabel yang kemudian digunakan untuk menyusun penelitian. Apabila variabel tersebut bisa dihubungkan dengan berbagai hal, maka bisa disebut variabel bebas. Hal ini juga berlaku sebaliknya, yakni ketika variabel tersebut tidak bisa dipisahkan dengan kata sebelumnya, maka sudah pasti termasuk jenis variabel terikat. Melalui dua landasan dasar ini sebenarnya sudah sangat bisa ditentukan mana yang merupakan jenis bebas dan jenis terikat. 3. Melihat rumusan masalahnya. Sebenarnya cara yang cukup mudah dan simpel untuk mendeteksi variabel yang digunakan adalah dengan melihat rumusan masalah.
Bagian rumusan masalah tentunya sudah diatur sedemikian rupa sehingga mampu menggambarkan penelitian yang diambil. Bahwasannya juga disusun agar mudah dipahami dan dapat dijelaskan secara konkret variabel mana yang bebas dan mana yang menjadi terikat. Semuanya sangat tergantung dengan struktur kata-kata yang digunakan dalam rumusan masalah. Bentuk-bentuk hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Istilah variabel memang erat hubungannya dengan penelitian ilmiah dan bermacam-macam arti istilah yang sering pula dinyatakan variabel penelitian. Menurut Suryabrata pada tahun 2013, variabel penelitian juga sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa dan gejala-gejala yang akan terjadi. Dalam penelitian ilmiah, mencari hubungan antar variabel adalah suatu hal yang sangat penting. Misalnya saja hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hubungan antara variabel atau sering dikenal dengan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat dengan simbol X dan Y, biasanya dikaitkan dengan analisis hubungan kausal. Tetapi menurut Narbuko dan Ashmadi pada tahun 2005, hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tidak selalu merupakan hubungan kausal. Lebih ditegaskan bahwa terdapat variabel yang saling berhubungan, tetapi variabel yang satu tidak mempengaruhi variabel yang lain, walaupun terdapat anggapan untuk mencampur adukan hubungan dengan pengaruh, namun cenderung lebih tercermin kepada variabel pengaruh dan variabel terpengaruh, dan bidang penelitian lebih mengaruh ke sosial. Baiklah, itulah penjelasan saya dari materi pertama dan kedua. Wassalam.